Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Siti Patonah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kegiatan 2, nomor 1 bagian A. Pertanyaannya, tuliskan perbedaan yang dapat kamu temukan pada kedua gambar tersebut. Dari gambar yang saya amati, terdapat dua gambar yang sama namun dalam keadaan yang berbeda. Perbedaan yang pertama, pada gambar sebelah kiri terdapat pepohonan yang berwarna cerah, sedangkan pada gambar sebelah kanan terdapat pepohonan yang berwarna gelap. Perbedaan yang kedua, pada gambar sebelah kiri terdapat ngengat yang didominasi oleh warna putih, sedangkan pada bagian kanan terdapat ngengat yang didominasi oleh warna hitam. Perbedaan yang ketiga, pada gambar sebelah kiri terdapat burung yang memakan seekor ngengat berwarna hitam, padahal pada gambar tersebut ngengat berwarna putih jauh lebih banyak daripada ngengat berwarna hitam. Pada gambar bagian kanan terdapat burung yang sedang memakan ngengat berwarna putih, padahal pada gambar tersebut ngengat berwarna gelap lebih banyak daripada ngengat berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Anggia Putri dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian B dan C. Jika kondisi kiri terang tetap berlangsung beberapa periode, apa yang akan terjadi pada ngengat hitam putih? Jawaban, kondisi terang menjadikan ngengat putih lebih support hidup di lingkungan bersangkutan, sedangkan ngengat hitam terlihat begitu mencolok sehingga membuat predator lebih mudah menangkapnya. Jika kondisi ini berlanjut, maka ngengat putih akan mendominasi, sedangkan ngengat hitam lebih banyak terseleksi. Jika ngengat putih bisa beradaptasi karena variasi yang diturunkan induknya, maka konsep tertuju pada ngengat hitam yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan terang. Bagian C. Jika kondisi kanan gelap tetap berlangsung beberapa periode, apa yang terjadi pada ngengat hitam putih? Jawaban, jika pada awalnya yang support itu ngengat putih karena lingkungan yang terang, namun jika lingkungan menjadi gelap karena kebakaran misalnya, dan lingkungan tetap bertahan gelap, maka ngengat putih yang awalnya support perlahan akan berkurang karena mencolok dan mudah ditangkap predator. Lama-kelamaan, variasi ngengat hitamlah yang mendominasi, sedangkan ngengat putih terseleksi karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Rizky Sulastin dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan simulasi seleksi alam bekerja dalam mengubah populasi. Alam bekerja berdasarkan fenotip, ciri-ciri organisme yang sebenarnya berinteraksi dengan lingkungan, tetapi genetik atau dapat diwariskan dari setiap fenotip yang mengkodekan fenotip tersebut. Dan genetik individu tersebutlah yang mengalami keuntungan reproduktif sehingga gen suatu sifat dapat menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Seiring waktu, proses ini dapat menghasilkan populasi yang berspesialisasi untuk relung ekologis tertentu atau evolusi mikro, dan pada akhirnya dapat menghasilkan spesiasi atau munculnya spesies baru evolusi makro. Dengan kata lain, seleksi alam adalah proses kunci dalam evolusi suatu populasi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansi pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan ini. Saya Denisa akan menjelaskan nomor 4. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri serta bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal. Proses adaptasi akan menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup yang gagal beradaptasi dan dapat menghasilkan spesies baru.
Ngengat terdapat dua bagian, ngengat putih dan hitam. Peristiwa revolusi industri menyebabkan polusi besar sehingga batang pohon berwarna putih menjadi berwarna hitam. Selain itu juga mempengaruhi polusi ngengat. Ngengat putih yang semula dapat beraktif pada batang pohon berwarna putih menjadi mudah terlihat oleh predator, sehingga jumlahnya menurun dan mengalami penurunan jumlah populasinya. Serta peristiwa ini ngengat putih tidak beradaptasi dengan lingkungan sehingga mudah ditangkap oleh pemangsa.